Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 26 Januari 2023. Judul renungan, serupanya dalam tanggung jawab. Diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Seorang teolog bernama Albert A. Walter dalam bukunya berjudul Creation Regained membuka wawasan kita tentang penciptaan dan tanggung jawab manusia. Menurutnya, penciptaan itu tidak hanya terjadi ketika Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada yang disebut dengan creatio ex nihilo. Juga tidak hanya terjadi ketika Tuhan meletakkan hukumnya dan keteraturannya dalam ciptaan yang disebutnya sebagai creatio secunda. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, manusia yang diciptakannya itu diberikan kemampuan dalam menghasilkan karya-karya yang indah dan bernilai. Karya-karya ini pun juga termasuk bagian dari hasil penciptaan Allah dalam dunia yang disebut dengan creatio tertia. Jadi, ketika manusia mampu menghasilkan karya-karya indah dan bernilai, itu bukan karena manusia secara mandiri dapat membuat segala karya-karya yang baik itu. Itu adalah hasil ciptaan Allah yang sifatnya tidak langsung, yaitu dengan memberikan kapasitas dan kemampuannya kepada manusia. Dalam nas yang kita renungkan hari ini, kita dapat temukan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Gambar dalam bahasa Ibrani adalah selem, memiliki arti seorang atau beberapa orang yang menjadi perwakilan yang telah diberikan kuasa untuk mengatur dan mengelola sesuatu. Manusia diciptakan untuk menjadi perwakilan yang mengerjakan tugas dari Allah dalam dunia. Manusia diberikan tugas untuk mengelola ciptaan dan menaklukkannya. Artinya, manusia perlu berjuang mempelajari dan menguasai semua kapasitas dari Allah agar mampu menghasilkan karya indah yang Allah inginkan. Sebab Allah terlebih dahulu bekerja dalam penciptaan. Allah berkarya menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Allah bekerja memberikan hukum dan keteraturan pada ciptaan. Allah menciptakan segalanya dengan sangat baik. Demikian juga manusia yang adalah gambar dan rupanya. Ketika manusia sungguh-sungguh mau hidup menurut gambarnya, maka ia akan memiliki kemauan untuk bertanggung jawab dalam bekerja, mengelola ciptaan yang dipercayakan baginya. Mengelola potensi yang ada dalam alam ciptaan menjadi sesuatu yang bernilai dan indah baginya. Kita semua diberi tanggung jawab untuk bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing. Bekerja dalam perusahaan atau bekerja secara mandiri. Seorang pelajar sekolah atau seorang guru. Seorang ayah atau seorang ibu rumah tangga atau pekerjaan lainnya. Kita memiliki tanggung jawab masing-masing, dan Allah memanggil kita yang adalah gambar rupanya untuk bekerja sesuai dengan kehendaknya. Bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama, bekerja dengan disiplin yang baik, bekerja dengan efisien, efektif, dan juga kreatif. Semua cara kerja itu menunjukkan keagungan Sang Pencipta kita yang telah menciptakan alam dan diri kita dengan sungguh amat baik. Kiranya kita dapat terus berkarya dan bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Serupa Tuhan dalam tanggung jawab adalah bekerja seperti cara Allah bekerja dalam menghasilkan karya yang sungguh amat baik. Terpujilah nama Tuhan.